Ya, kenapa? Karena orang sholat itu yang dimaksudkan tadi sholat, as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat adalah pertemuan mukmin dengan Tuhannya. Jadi analoginya, umpamakan aja kalau seorang pertemuan tadi urutannya apa-apa, sudah selesai mengadakan pertemuan. Inilah kita menyesuaikan, dan ini pun tidak bertentangan dengan hadis seperti nomor-nomor hadisnya sudah kita bacakan di awal kajian tadi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama dalam kajian rutin kita, majelis ilmu, membahas tentang makna daripada bacaan gerakan sholat. Hingga pada malam hari ini kita akan menyelesaikan, yaitu di mana minggu kemarin kita sudah selesai membahas rukun 13. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang urutan-urutan zikir atau urutan-urutan bacaan setelah sholat. Ada banyak perbedaan paham kita tempat, mungkin banyak yang berbeda tentang amalia sesudah sholat. Maka hari ini kita simak dari beberapa hadis, utamanya apa yang sudah tercatat di dalam kitab kita, yaitu tentang petunjuk sholat sesuai sunnah. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita sudah melaksanakan sholat dan menyelesaikan rukun 13 yang mana berakhir pada kalimat salam, tekanan dan zikir, maka ada disebut dengan wirid atau warid. Dan yang dengan warid. Maka apa saja yang harus dibaca? Maka yang perlu kita pahami dahulu sebelum kita berwirid, bahwa sesungguhnya kalau kita sudah mengucapkan salam, tekanan dan zikir, maka tekadnya kita ini sudah bisa dikatakan sempurna, atau pertemuan kita ini sudah sempurna. Sholat itu adalah kita ini mengenali bagaimana adanya diri kita, lalu kita akan mengetahui siapa sesungguhnya diri kita, dan kita akan mengetahui bagaimana proses di dalam menghadapi kehidupan kita. Maka rangkaian-rangkaian inilah berakhir pada kalimat salam. Apa yang dikatakan kalimat salam? Maka assalamualaikum ini adalah tertuju kepada kum. Assalamualaikum. Maka sesungguhnya kum itu adalah merujuk kepada jiwa atau roh, bersesuaian nantinya pada akhir kehidupan kita akan menyebut akhir kehidupan kita dan awal pertemuan kita dengan Allah ini akan disebut pada kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka kata-kata assalamualaikum
dirujukan kepada jiwa. Makanya ku berakhir dengan huruf mim. Ada huruf kaf, waw, dan mim. Maka kaf itu adalah yang maknanya adalah cukup. Maksud daripada cukup adalah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka disinilah titik daripada ketauhidan kita, mengesahkan Allah yang disebut dengan menguluhiyahkan. Maka tercapailah bagaimana tauhid kita yang sebenarnya, karena kita mengenal akan diri kita, maka kita akan mengenal akan Tuhan kita. Barulah merujuk ini disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang. Assalamualaikum, keselamatan jiwa atau atas jiwa-jiwa yang tenang. Maka dengan tuntasnya kalimat assalamualaikum atau kalimat salam ini bukan berarti ada kebebasan bagi jiwa untuk beraktivitas semau-maunya. Kata-kata assalamualaikum merujuk kepada jiwa yang selamat, jiwa yang bersih. Maka ketika jiwa yang bersih ini sudah dilepaskan dengan kalimat assalamualaikum, inilah yang disebut dengan ada sebutan bacaan wirid sebelum berdoa. Di sini dijelaskan sesudah salam maka kita mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Ada banyak kalimat istighfar ini, ada yang mengatakan 10 kali. Di sini disebutkan adalah 3 kali. Dengan bunyi kalimatnya astaghfirullah. Tidak disebutkan pada kalimat astaghfirullahalazim. Ada yang menyebutkan lagi pada kalimat astaghfirullahalazim. Kenapa? Dari perbedaan banyak bacaan setelah salam dalam mengucap istighfar ini, apakah ketika kita mengucap istighfar dengan astaghfirullahalazim ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Tentunya di beberapa tempat, beberapa orang dan para mubalik, guru-guru dan ulama sampai saat ini memang kita rasakan masih bertahan pada sikap hukum masing-masing. Maka kita memahami kalimat istighfar adalah orang yang sholat, sesungguhnya sholat adalah pertemuannya dengan Tuhan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sholat adalah bertemunya orang-orang mukmin dengan Tuhan. Maka kalimat istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah. Disinilah yang disebut dengan astaghfirullah. Ketika kita astaghfirullahaladzim, maka ini merujuk kepada sifat. Artinya kita memohon ampun kepada yang maha mulia atau yang maha agung. Di sini kita memohon ampun kepada zat yang menciptakan kita langsung, bukan lagi merujuk kepada sifat. Maka urutan setelah salam adalah mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah istighfar barulah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Di sini pun ada perbedaan ucapan pada kalimat bacaan ini dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darasalam tabarakta rabbana wa ma'alaika ya zal jalali wal ikram. Nah, di sini masih ada perbedaan ucapan kalimat Allahumma atas salamnya.
Maka berdasarkan hadis Bukhari, Muslim atau di dalam kutub sita, baik Sahih Muslim maupun Bukhari, yang banyak diriwayatkan dari Mu'adz dan Abu Hurairah, sesungguhnya setelah istighfar 3 kali, ini lebih banyak yang menerangkan di sini mengambil kesimpulan yang tersahih daripada yang sahih. Maka kita cukup 1 kali membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini sekali aja bacanya. Nanti kita akan bahas urutan-urutan secara ilmu huruf nanti. Kemudian barulah kita akan membaca, yaitu bacaan Allahumma a'ini. Ada juga yang membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bacaan ini adalah tertuang dari beberapa hadis Nasai nomor 1286 dan 1298. Kemudian Abu Daud 1301 dan 1522. Jadi penomoran hadis di beberapa kitab ini sudah terjual. Kemudian Muslim 402, Bukhari juz 1 halaman 168 nomor 841. Semua hadis ini dari Mu'adz juga. Maka diterangkan di sana bahwasanya Rasul itu berwasiat kepada Mu'adz, hendaklah jadi nabi kepadanya. Artinya barang siapa yang setelah salam atau akhir daripada sholat, maksud akhir dari sholat itu penghujung sholat. Di sini terangkan janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dubur sholat atau akhir sholat dengan membaca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Nah, ini hadisnya dari Muslim, Bukhari, An-Nasai, Abu Daud. Maka di sini diterangkan lagi, kita itu terserah memilihnya. Maksud terserah memilih apa? Boleh ini dimasukkan sebelum salam, artinya berarti pada bacaan tahiyat, dubur mendekati akhir sholat, boleh ternyata. Jadi Nabi sini kemudian terserah dia memilih setelah itu, mau setelah tasyahud atau doa yang dia kehendaki di dalam tasyahud, berdasarkan Muslim nomor 402, Sahih Muslim. Ada yang menerangkan seperti itu. Maka bacaan ini sering dibaca adalah setelah sholat. Ini pesan Nabi. Ini pesannya, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap akhir atau dubur. Artinya di penghujung atau setelah selesai sholat. Jadi maka urutannya di sini, setelah Allahumma anta sholat wa minka sholat tabarakta ya zal jalali wal ikram, membaca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Barulah kita membaca subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Ini hadis lengkap. Artinya Muslim. Di sini ada banyak perbedaan lagi, bahwa ada yang setelah Allah ini, ada yang membaca kursi, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ada yang itu urutannya. Artinya
dari urutan-urutan ini, dari beberapa banyak bacaan dan paham, maka kita nanti urut sesuai urutan apa yang kita baca, sesuai karena semua bacaan adalah atau semua amalan itu tentang diri kita. Jadi kita akan tahu mana kepalanya, mana awaknya, mana betisnya. Akan kita mengetahuinya. Di sini lagi dijelaskan siapa yang bertasbih. Tasbih ini membaca yang 33 tadi. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar pada posisi ya, ia tidak bergeser atau tidak merubah duduknya. Jadi sudah salah punya kan ada berubah duduk. Karena ada banyak orang yang ketika setelah sholat ialah bersila duduk, berubah tempat duduknya. Nah, di sini syaratnya apabila ini kadang berubah, ia duduk sebagaimana ia sholat, pada akhir posisinya tetap, yang disebut dengan duduk tawarruk. Maka setelah ia membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ia tutup dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali, bukan 10 kali, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ini syaratnya. Makanya apabila sudah salam, berubah duduk, bergeser mundur ke belakang, kahiga, bersandar, bersila pulang, sesuai kadang dengan bunyi hadis. Sedangkan di sini apabila kadang berubah tempat duduknya, maka sebanyak buih di lautan dosa kita akan Allah ampuni. Nah, ini maksudnya. Jangan berubah kita tempat duduk di sini. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi sekali membaca maka genaplah 100. Kan 33 Subhanallah, Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Ini sama sudah dengan 99 digenapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pas 100. Maka akan Allah ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kadang orang hitung kita sebanyak buih di lautan itu betapa banyaknya dosa-dosa kita yang Allah berikan ampun. Allah ia menghadap ke makmum bagi iman. Apabila kami sholat di belakang Rasulullah, kami paling senang berada di sebelah kanannya, di mana ia menghadapkan wajahnya. Ia berkata, aku mendengar beliau berdoa. Nah, di sini dari yang dibaca tadilah ia mendengar perkataan Rasul tadi atau bacaan Nabi tadi. Jadi kalau orang yang sering dahulu beserta Nabi itu ketujuh di belakang sebelah kanan. Kenapa? Karena Nabi itu sudah sampai yang berpaling arah ke kanan, tapi kada berubah tempat duduknya, berpaling saja. Di sini yang dimaksud tadi tidak merubah cara duduk itu, tidak ada berubah, berpaling tapi tetap aja. Ini kan sudah berpaling, bersila pulang. Nah, ini adalah maka bahasa Allah ampuni dosa di lautan tadi atau sebanyak buih di lautan tadi itu jadi lapas jadinya. Karena kita tidak bersesuaian dengan apa yang dibacakan atau dibunyikan di dalam hadis riwayat Muslim tadi. Nah, disinilah tata cara kita membaca wirid atau urutan-urutan wirid. Setelah digenapkan 100, maka kita akan berdoa. Apa yang kita baca sebelum berdoa, disinilah kita membaca Allahumma la mani'
alima a'taita wala mutiya lima mana tawalla yadfa'u jadi min kalzat. Disinilah barulah kita berdoa sesuai ini yang diterangkan tadi. Ketika apabila Rasul selesai dari sholat, ia beristighfar 3 kali dan berdoa. Nah, disinilah bahasanya Allahumma la mani. Ini maksudnya kalau Tuhan itu hendak menjulungi atau hendak memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah hendak mengambil, tidak ada juga yang mau menghalanginya. Itu maksudnya Allahumma la mani a'taita wala mutiya lima mana tawalla yanfa'u jadi min kalzat. Jadi apa yang Allah kehendaki atas diri kita, ada bisa kita menolak atau menghindarinya, pasti terjadi. Apa yang Allah akan ambil dari diri kita, kita pun tidak ada yang menghalanginya atau tidak bisa menolaknya. Nah, sini sekarang kita mari belajar urutan-urutan setelah sholat, maka kira-kira 6 bujur sesuai urutan ilmu huruf. Yang pertama di sini istighfar, kemudian keselamatan, kemudian masalah zikir, kemudian 99 genap 100 barulah ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah. Nah, kita urutan setelah salat, urutan sholat. Yang pertama istighfar. Istighfar 3 kali ya. Kemudian membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian membaca doa zikir. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian nomor 4 subhanallah 33. Kemudian membaca alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar 33. Barulah ditutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tutup 1 kali ada di buku semua. Kalau kita tuliskan panjang, artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sebuah bacaan yang bermaksud doa tauhid, pernyataan. Kemudian ditutup di terakhir, barulah ini 1 kali genap 100. Kemudian ditutup dengan doa tentang Allahumma la mani alima a'taita wa la mutiya lima manata wa la yanfa'u dzal jalali. Ini maksudnya adalah doa penyerahan sebelum berdoa. Maksudnya doa penyerahan ini kalau Allah yang menghendaki ingin memberi,
maka tidak ada yang bisa menghalangi ataupun menghindarinya. Dan ketika Allah ingin mengambil pun tidak ada yang bisa menghalangi atau menghendakinya. Inilah disebut dengan doa penyerahan. Barulah di sini ada doa sholat. Nah, baru disebut dengan doa sholat. Kita ada bacaan istighfar, astagfirullah. Ada bacaan istighfar, astagfirullah. Istighfar bacaan. Kenapa setelah salam kita membaca astagfirullah? Ya Allah, ampuni aku. Setelah salam, bahwa roh atau jiwa kita ini sudah bersih. Ketika bertamuan Tuhan, anggap aja kan sembahyang itu kan mi'raj, artinya bertamuan lawan Tuhan, berpandiran lawan Tuhan, mulai niat sampai salam. Di antara rukun 13 ada yang takbiratul ihram. Itu ketika takbiratul ihram awal-awal pertemuan, barulah terjadi pembicaraan, barulah terjadi pengenalan. Saat sudah pengenalan, barulah pernyataan. Di mana pernyataannya? At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Di sana Allah menyatakan atau memberikan jaminan keselamatan. Ketika Allah memberikan keselamatan, barulah roh berkata, assalamualaikum. Oh, selamat sudah jiwaku, selamat sudah jiwa engkau. Ketika sudah selamat jiwa engkau, baru kita diharuskan lagi membaca astagfirullah. Kenapa kita membaca astagfirullah setelah salam? Analoginya sekarang kita begini. Ketika kita berkunjung ya kepada seseorang itu, atau memandu sebuah acara, kebiasaannya ada suatu kalimat yang sebelum acara itu berakhir, ia ada permohonan maaf. Biasanya kan, kami mohon maaf apabila selama kami ada di sini ada kesalahan, kekhilafan. Itu maksudnya. Maka kata-kata astagfirullah ini adalah suatu permohonan ampunan ketika menggawi yang 13 rukun ini. Ada hati nang ada umpat nang tertinggal atau bejilanang. Nih maksudnya. Jadi tujuan istighfar 3 kali ini adalah menghindari kalimat ancaman di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Artinya karena orang sembahyang ini ada ancamannya. Orang yang lalai dalam salatnya, bukan orang yang melalaikan salat. Silahkan buka Al-Quran surah Al-Ma'un. Apa artinya? Apakah di sana yang diancam orang yang melalaikan salat atau orang yang lalai dalam salatnya? Kalau orang yang melalaikan salat ini berkaitan dengan waktu salat. Zuhur sampai ternyata dia kerjakan di akhir. Apakah disebut melalaikan? Melalaikan itu lalai sama dengan kada menggawi, sebenarnya itu lalai. Kalau dia masih menggawi itu kada lalai disebut. Mengakhirkan waktu tidak bisa disebut melalaikan sholat. Nah ini kan ini banyak paham nih. Kita banyak mendengar bahwa melalaikan waktu itu sampai waktu, tapi menggawinya di akhir itu lalai ya. Lalai itu bahasa Banjar. Bahasa yang sesungguhnya lalai itu adalah tidak mengerjakan, itu lalai namanya.
dilalaikannya, diabaikannya. Artinya tidak bersungguh-sungguh, itu lalai. Berarti orang yang mengerjakannya pun disebut lalai. Maka sesungguhnya orang yang, artinya bahasa lalai ini bukan orang yang melalaikan dalam segi waktu. Kenapa? Karena orang yang mengerjakannya pun disebut lalai. Kenapa? Orang yang mengerjakan sholat ternyata hatinya pada umat sholat, itu namanya lalai. Nah, berarti orang sembahyang secara syariat ia kerjakan dari rukun 1 sampai 13 kali hatam menggawi secara jahir, tapi hatinya tahulah kita itu menggawi atau tidak. Nah, itulah yang dikatakan lalai. Ternyata lalai adalah bukan urusan waktu, tapi lalai adalah ternyata jiwanya kada sholat, kada bertemuan lawan Tuhan. Inilah maksudnya. Maka ucapan istighfar ini adalah memohon ampun apabila di dalam pertemuan tadi lengah. Jangan dipandiri, kita lengah. Kada pendengaran kata. Akhirnya inilah bahasa istighfar. Makanya boleh jadi ketika sambahyang tadi inya sawat bejilanan, tapi di akhir pertemuannya ia memohon ampun sehingga sholatnya diterima atau sholatnya tercatat sebagai sholat. Makanya kan ada hadis, ujar Nabi, banyak umatku yang mengerjakan sholat tapi ternyata kayaknya banyak juga yang ada catatannya atau tidak tercatat sholatnya. Inilah yang disebut dengan lalai. Maka lalai di sini adalah mengacu kepada hati atau jiwa, tidak ikut sholat. Karena disebut dengan astagfirullah, ampuni aku. Setiap di dalam perbuatan tadi mungkin ada yang disebut dengan lalai. Tapi kalau yang kita artikan apa? Dalam arti astagfirullah, ampuni, istighfar, ampuni aku. Kenapa diartikan dengan istighfar? Karena di sini kalau kita pecah ada huruf alif, ada huruf shin, ada huruf ta, ada huruf gain, dan ada huruf ra. Istighfar. Apa yang disebut istighfar dengan ilmu huruf? Alif merujuk kepada af'alku. Af'alku ini mengacu kepada zat atau bahasa umum adalah disebut dengan Allah. Sin dengan arti diri atau naf. Kemudian tak dengan arti taubah atau mengakui. Kemudian ghain dengan arti gharaba. Gharaba artinya remang-remang. Apa maksudnya nih? Remang-remang ini apa bahasa sedikit? Samar. Nah. Samar-samar. Nah. Kemudian ra adalah rahmat atau ampunan. Nah, ini maksud istighfar. Sekarang kita bahas. Setelah pertemuan lawan Tuhan, menerima pernyataan atau jaminan keselamatan, maka yang selamat itu siapa? Maka selamat itu adalah sesungguhnya jiwa. Maka setelah jiwa dinyatakan selamat, maka dilapas lagi untuk beraktivitas, dilindungilah atau dibekali lagi lah dengan bahasa istighfar. Ketika kita bertemu dengan Tuhan pun kita tetap mendapat jaminan ampunan Tuhan. Maka setelah di dalam pertemuan tadi secara syariat sudah lepas karena disudahi dengan kalimat salam, maka istighfarnya pun kada lepas juga. Ternyata pesan Tuhan setelah salam, wahai diri, wahai nafas, engkau aku yang menciptakan ni'am. Maka apa? Yang dibutuhkan Allah adalah pengakuan kita. Akui. Bagaimana cara mengakui? Tak, ini kan taubat. Ya, taubat cara. Nah, taubat. Nilainya hapus titiknya jadi taubat. Maka kehidupan yang kembali
balik bilanya taubat ini menggawi. Nah, sekarang syaratnya adalah kata-kata huruf ta ini yang penting akui dulu diri kita ini sebagai apa? Adalah ciptaan. Kalau ada hal di sini. Kalau mengakui diri kita sebagai ciptaan, maka yang dibutuhkan amalan diri adalah pengakuan. Apa sebagai pengakuan? Adalah semua yang kita perbuat, baik penglihatan, pendengaran maupun gerakan, adalah afalnya. Kembalikan ke asal. Ketika sudah mengembalikan ke asal, maka apa? Ada huruf ghain. Ghain ini artinya samar-samar. Apa yang samar-samar? Inilah di dalam Al-Baqarah, alimul ghaibi wasyahadah. Maka saksikanlah yang samar-samar itu. Yang samar-samar itu adalah aku. Tuhan itu yang gaib. Apakah begitu gaib tidak ada? Apakah begitu gaib tidak bisa dilihat? Justru yang gaib itu masih kelihatan. Inilah yang disebut dengan musyahadah. Nah, artinya kita menyaksikan siapa sesungguhnya diri kita, maka kita mengenal dengan yang samar-samar. Ketika kita mengenal yang samar-samar, tentunya kembali kepada alif, dia semuanya. Inilah yang disebutkan, barulah kita mendapatkan ampunan. Nah, inilah makanya disebut dengan istighfar. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ampunan, di dalam salam tadi sudah menerima jaminan ampunan. Setelah salam pun kita dalam ampunan Tuhan. Maka kita di sini memohon atau membaca doa setelah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barulah kita membaca doa keselamatan, Allahumma antas salam. Ini kalau di kitab kita atau di buku-buku lain ini sudah ada bacaannya sini, Allahumma antas salam. Ini sedikit lagi kita tulis, Allahumma antas, Allahumma antas salam. Apa maksudnya Allahumma? Ini kan ya Allah. Nah, maka yang kita ambil anta salam. Kalau disingkat di sini alif, nun, ta, kemudian shin, lam, dan mim. Ini aja hurufnya. Allahumma antas salam. Sesungguhnya. Kalau ini kan kalau ini baris bawah apa? Inti lah. Anta. Anta itu maksudnya siapa? Anak, aku, anta. Dia anak, Allah. Aku adalah engkau atau dia. Maka Allahumma anta salam. Maka di sini merujuk sesungguhnya atau ya Allah. Nih. Huruf ta, penyerahan diriku. Nih, mengacu kepada huruf sin. Jadi kita menyerahkan. Adalah akwat. Allahumma antas salam. Ya Allah yang memiliki keselamatan siapa? Dengan Allahumma antas salam wa min kau salam, engkau yang memiliki keselamatan, dan kepada engkau pula kami memohon keselamatan. Allahumma antas salam wa min kau salam. Maka Allahumma antas salam, ya Allah sesungguhnya engkau yang memiliki keselamatan. Maka kata-kata anta merujuk kepada diri, merujuk kepada sasarannya. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau yang memiliki diriku. Ini maksudnya. Nih, Allahumma antas salam. Engkau yang memiliki diriku, engkau yang memiliki nafs, diri. Sesungguhnya nafs ini adalah engkau.
Dan artinya naf ini nampak di dalam zahir yang disebut dengan makhluk. Maka semua makhluk adalah jiwa. Nih, Allahumma anta sholat. Pernyataan kita bukan ucapan lagi. Allahumma anta sholat. Ya Allah, Engkau yang memiliki diriku. Allahumma anta sholat. Wa minka sholat, dan Engkau juga yang memberikan dan mengadakan diriku. Aku ini, itu maksudnya. Kalau orang mengartikannya pastinya kan selamat. Kalau kita membuat pernyataan, sesungguhnya Allahumma anta sholat, sesungguhnya diriku dari Engkau. Wa minka sholat, dan Engkau yang mengadakan diriku. Selamat pastinya, karena kita tidak ada keakuan. Makanya Allahumma anta sholat wa minka sholat tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, itu caranya. Jadi kita ambil ini aja, cukup sudah menerangkan kenapa harus membaca Allahumma sholat. Ini kita menyebutnya doa keselamatan. Kalau doa selamat banyak akhirnya, ya kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya, akhirnya kan itu. Tapi ini ada, karena ini urutan-urutan di dalam kita setelah selesai mengerjakan sholat. Maka kalimat Allahumma sholat merujukannya adalah Engkau yang memiliki diriku dan Engkau lah yang menguasai wal ikram. Kemudian barulah kita sebelum membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini kan zikir. Ada di dalam sebuah redaksi hadis, apabila kita membaca sebelum membaca wiridnya, kita membaca doa sebagaimana Nabi berwasiat kepada Mu'adz. Ya. Artinya selama duduknya itu kadang berubah, maka artinya apa yang kita kerjakan itu masih bernilai sholat doa malaikat kadang henti-hentinya untuk memberikan ampunan. Ini yang dibaca dengan bacaan Allahumma a'ini ala zikrika. Doa zikir. Maka doa zikir ini adalah nih, berarti huruf zal kan? Nah, jadi huruf zal ini. Ketika kita sudah membuat pernyataan, ya Allah, Engkau yang memiliki diriku, Engkau yang mengadakan diriku, aku adalah milik Engkau. Ini buat pernyataan. Kadang-kadang di dalam pernyataan ini, anggap aja kita ini hampir semua orang membaca ini harus sembahyang, ya kan? Ya Allah, Engkau yang memiliki diriku, berarti semua harta adalah milik Engkau. Nyawaku pun milik Engkau, aku tidak ada. Tapi ketika kita berbuat baik, kenapa kita berani mengklaim kita lah yang berbuat baik? Nih, wani, di sinilah. Akhirnya, makanya sembahyang itu kadang jadi mencegah perbuatan keji dan munkar, karena kadang memahami di dalam hati sembahyang kita sudah menyatakan Allahumma anta sholat wa minka sholat. Karena ini hanya diartikan keselamatan, lalunya bebas. Padahal apa? Allahumma anta sholat, ya Allah, Engkau yang mengadakan diriku, Engkau pemilik diriku. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat keburukan dan apapun, inilah yang disebut dengan kembalikan, karena ada huruf taknya. Rumus hidup kita ini kan dikembalikan. Makanya kan ada suatu berita yang pernah viral. Ada seorang murid yang bertanya kepada, waktu itu almarhum Gus Dur masih hidup. Jadi seorang murid itu bertanya, wahai Pak Gus Dur, Yai Gus Dur, artinya saya udah bertahun-tahun memiliki guru. Setelah saya ikuti terus, ternyata makin ke ujung ini, makin kesininya beliau sesat. Ujar muridnya,
bagaimana sikap saya? Jawaban Gus Dur apa? Jangan engkau ikuti. Terus guru tadi kayak apa? Dipadahin atau kada usah. Kenapa? Karena guru tadi ia tahu jalan pulang. Artinya apa? Maka murid yang mengikuti itu jangan umpat mengikuti lagi. Di bawah guru kata hutan, ditinggalkan guru di hutan, pas kata lagi bulik. Karena ada tahu jalan bulik. Kalau guru tadi hafal jalannya sudah, ini maksudnya. Artinya di dalam rumus kehidupan kita ini adalah yang penting pengembalian apa yang dilihat, apa yang didengar, kembalikan kepada iradahnya semua. Nah, kemudian sebelum zikir, sebelum wirid, kita ada dua zikirnya, dua wiridnya. Allahumma a'ini ala zikrika. Ya Allah, Allahumma a'ini. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu ingat ala zikrika, ingat akan engkau, wa syukrika, dan selalu perbuatanku ini nilainya ibadah, wa husni, dan kebaikan harus diperbuat, jangan ada fuzurnya, ibadatik, artinya kada lepas daripada nilai ibadah. Baru kita membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita sebut kalimat tauhid ibadah. Karena la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka selesai doa di sini. Artinya selesai wirid. Kemudian kita pasti hendak berdoa. Ya kan? Sebelum berdoa ada yang disebut dengan doa penyerahan, yang disebut dengan Allahumma la mani' alima ataita wala mutiya lima manata walla yanfa'u zal jadi min kalzat. Sebelum kita menutup sholat akhir kita dengan doa, kita dulu menyerahkan Allahumma la mani'a lima. Ya Allah, apabila engkau hendak memberi, apabila engkau hendak menjulungi, tidak ada yang bisa menghalangi, mengambilnya, menariknya. Dan apabila engkau hendak mencabut atau mengambil lagi, tidak ada juga yang bisa menghalanginya. Penyerahan namanya. Barulah kita tutup dengan doa. Silakan berdoa sesuai keperluan masing-masing. Nah, inilah urutan-urutan zikir, urutan-urutan amalia setelah sholat. Namun ada yang setelah istighfar Allah, kemudian Allahumma antas salam, di sini terhalang dengan bacaan yang lain. Contohnya la ilaha illallah, yang ini naik ke atas nih. Nah, naik ke atas ada. Kan? Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Hanya membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ada versinya seperti itu urutannya. Kalau ini diandak ke atas, artinya langsung tauhid. Berarti wiridnya di bawah. Lalu mengacu kepada hukum, kepada hadis, sehingga ini lalu tidak ada tuntunan yang pasti akhirnya. Artinya kadang ini saling membantah pun kadang ini juga. Kenapa? Karena ini setelah sembahyang apapun boleh dibaca.
Cuma ini yang sesuai urutan daripada hadis ini yang dilakukan Nabi. Itu maksudnya. Kalau kita melakukan ini, doa tauhid setelah di atas, sekarang di sini ada zikir. Nah, setelah doa tauhid di atas, ada lagi yang baca ayat kursi atau ayat apa? Yalah, orang nyebutnya. Barulah membaca wirid, ada yang seperti itu. Namun di beberapa hadis yang terkuat sesuai urutan susunannya. Kalau istighfar karena kita habis salam, ibadah sudah bertamuan istighfar. Kemudian karena kita sudah beristighfar memohon ampun, maka di dalam perjalanannya kita membuat pernyataan sesuai urutannya hidup. Apa urutannya? Aku dari engkau, kembali kepada engkau, dan yang mengadakan aku pun adalah engkau. Allahumma antas shalah. Kemudian barulah kita melakukan perjalanan. Di dalam melakukan perjalanan minta petunjuk lagi, memohon apa? Mudahan aku selalu ingat dengan engkau. Karena kita meninggalkan. Ini analoginya. Karena kita meninggalkan baru lagi ini ulum tauhid lagi. Setelah itu supaya di dalam perjalanan tadi kita selamat terus, apa yang kita pandang? Subhanallah. Apa yang kita lihat, kita dengar? Subhanallah. Yang kita perbuat, apa yang kita perbuat, dengar, dan semuanya alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Kalau doa la ilaha illallah kita anak di sini, sedangkan ada bunyi hadisnya Bukhari dan Muslim menerangkan barang siapa yang membaca 33 subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar ditutup dengan satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini jadi satu paket. Karena kalau dipisah, maka Allah ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Sesuai hadisnya. Kalau diletakkan di atas, mana hadisnya yang lain? 10 kali. Nah, ini kita mengurut urutan sesuai urutan hadis dan kejadian diri. Karena ini perjalanan diri kita. Analoginya istighfar ini perpisahan. Karena sudah pertemuan atau anggap aja kita sudah berkunjung ke rumah seseorang. Kemudian kita berada di teras sambil mengucapkan mohon ampun, mohon maaf apabila tadi selama ulum di sini ada kesalahan kehilapan, ini istighfar. Sabarlah Tuhan. Kemudian hendak meninggalkan rumah yang kita kunjungi, mohonlah keselamatan. Aku dari sini adanya, ya kan? Insya Allah kembali ke sini. Karena engkau yang mengadakan. Maka apa lagi? Mohon juga mudahan selalu ingat karena aku tadi datang dari sini. Karena lupa akan perbuatan piat nih. Inilah dengan doa zikirnya tadi. Artinya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hanya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, ini sudah aktivitas. Setiap langkah, setiap detak jantung ini melakukan aktivitas sudah. Maka ternyata semua yang aku perbuat, yang aku pandang, yang aku dengar, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Nah, selesai. Apa yang selesainya? Artinya selesailah ia beraktivitas. Setelah selesai beraktivitas, ini doa penyerahan. Semua aktivitas tadi kita serahkan. Allahumma la mani. Ternyata ya, namun Allah yang berkehendak kada ada yang kau menghalangi. Kalau Allah nak mengambil mencabut, kada ada juga yang bisa menghalangi atau merintangi. Allah yang memiliki kehendak. Allahumma la mani alima ataita wala mutiya lima mana ta'ala yang fa'ajal jadi minta. Hanya tutuplah sholat kita. Akhiri dengan doa. Yang pertama, doa yang dianjurkan Nabi adalah doa untuk pribadi. Nah, untuk kebutuhan kita dulu, doa pribadi. Kemudian orang tua, kemudian juriat kita atau anak, juriat.
kemudian keluarga, kemudian muslim, sesama muslim. Ya. Ini urutan doa. Jadi pertama doa setelah sholat, tutuplah, mintalah untuk pribadi. Kemudian orang tua kita doakan, kemudian doakan diri kita atau anak kita, kemudian keluarga dan kaum muslimin muslimah. Ini selesai urutan-urutan atau amaliyah setelah sholat. Inilah urutan-urutan sesuai hadis dan kesunahan-kesunahannya. Namun apabila ada perbedaan di dalam kajian ini mutlak adalah sikap hukum masing-masing. Namun ini kita urutkan sesuai analoginya dengan suatu amsal ketika kita berkunjung kepada teman atau kepada seseorang, maka urutan-urutan di dalam meninggalkan rumah seseorang tadi, inilah urutan-urutan amaliyah. Kenapa? Karena orang sholat itu yang dimaksudkan tadi sholat, as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat adalah pertemuan mukmin dengan Tuhannya. Jadi analoginya, umpamakan aja kalau seorang pertemuan tadi urutannya apa-apa, sudah selesai mengadakan pertemuan. Inilah kita menyesuaikan, dan ini pun tidak bertentangan dengan hadis, seperti nomor-nomor hadisnya sudah kita bacakan di awal kajian tadi. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti kajian ini pada bab tahu nantinya, karena pada malam hari ini kita sudah menuntaskan pada bab sholat hingga warid atau wirid atau amaliyah sesudah sholat rukun 13. Seperti biasa, sebelum kajian ditutup, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi yang perlu diingat nantinya, apabila setelah sholat, karena mungkin kebanyakan orang tidak memperhatikan atau mungkin tidak tahu tentang redaksi bunyi hadis, bahwasanya setelah sholat ada amaliyah yang dikerjakan. Namun ada sebuah redaksi yang menyatakan bahwasanya ketika setelah kita mengucap salam, tapi kita tidak merubah apa? Maksudnya merubah duduk atau posisi duduk yang jangan berubah. Posisi duduk jangan berubah itu maksudnya kalau berakhir pada duduk tawarruk, maka tetap tawarruk duduknya. Kalau seorang imam, karena ini adalah disunnahkan untuk menghadap atau berpaling, tapi tidak berubah tempat duduknya, posisi duduknya jangan berubah. Dari tawarruk tetap ke tawarruk, jangan dari tawarruk tabasila bahwa ini. Tabasila apa bahasa Arabnya? Duduk seperti bertapak, jelas. Nah, kayak orang bertapak duduknya, kan ada itu. Maka jangan merubah ke posisi atau cara duduk. Silakan bagi imam untuk
tidak merubah posisi duduk. Kada berubah posisi duduknya. Nah, kalau kita doa itu kan, kalau tata cara doa itu kan duduk ikhtiras. Nah, apakah kita tetap sujud tawarruk saja atau berubah ke ikhtiras? Nah, kemudian begitu kita melakukan amaliyah setelah salam, maka kan kita menutup dengan doa. Doa di sini ada adab ketika berdoa. Di sini disebutkan cara berdoa itu atau kaifiat berdoa dengan dua cara duduk. Duduk iftirash atau duduk tawarruk. Duduk iftirash itu sama dengan duduk antara dua sujud yang dikenal dengan duduk ubudiyah. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kemudian mengangkat dua tangan dan mempertemukan lembung kelingking. Nih, ditemukan keduanya. Nah, ditemukan. Jadi ini apa namanya nih? Pangkalnya. Lambungnya ini membetuli dagu. Nah, betuli dagu. Temukan lembung kelingking ini, temukan keduanya, posisinya ini sejajar dengan dagu. Duduknya duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nih ada cara berdoa, syarat berdoa. Maka apabila kita di dalam sholat setelah selesai salam, apakah doa ini dengan duduk iftirash atau tahiyat awal atau tetap pada posisi tahiyat akhir? Nah, maka mengacu di dalam redaksi hadis ini, apabila kita setelah salam dan tidak merubah duduk, maka selama itu apa yang kita baca doa malaikat tiada hentinya. Maka ketika kita berdoa, doa langsung naik. Jadi kalau habis sembahyang itu, kalau kawat ada merubah tempat cara duduk itu, ibadah sudah salam, tetap pada duduk tawarruk yang berubah ke duduk iftirash, kecuali kada tahan panat, maka terputus sudah. Bila kita merubah duduk kita, posisi duduk kita sudah berubah, terputus sudah hadis tadi. Artinya bila kita sudah berubah duduk, malaikat kan yang mendoakan lagi sudah. Dan perjanjian di situ artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Terputus sudah di situ. Terputus sudah. Jadi ini masuk kepada doa ini akan berdiri sendiri jadinya. Karena terputus dari hadis tadi. Bukan pengertian doa ditolak, tidak. Tapi terputus daripada hadis tadi, perjanjian tadi. Kenapa? Selama kita duduk ada berubah, itu ampunan Tuhan luar biasa. Walaupun posisi duduknya itu masih dalam duduk ibadah. Duduk ibadah. Ada dua itu tadi. Ya, duduk tawarruk tahiyat akhir lah. Jangan berubah. Artinya ketika kita tahiyat akhir, kalau jadi imam kan tinggal geser aja. Nah, artinya tetap duduknya. Duduk tahiyat akhir. Jangan bersila kan? Kebanyakan kan orang bersila duduk. Jadi kita kalau menjumpai di tempat-tempat lain yang tidak, kadang-kadang kita tersenyum. Kenapa? Tiba sudah salam langsung bersila. Duduk, kada pernah menemui bunyi hadis, redaksi hadisnya di situ. Sedangkan nomor hadis di sini sangat jelas di sini nomor hadisnya. Memang ada yang mengusulkan nih bahwa kitab kita ini disertakan hadis-hadis redaksinya banyak, ini yang panjang. Kalau kita sertakan hadis lengkap, jadi kita berusaha mencari, membuka, mencatati nomor berapa, panjang redaksinya, kisahnya. Nah, padahal ini cukup silahkan membeli kitab-kitab hadis, ada aja nomornya, tentang masalah zikir, tentang masalah duduk, banyak hadis-hadisnya redaksinya. Tinggal memilih hadis banyak di situ, mana yang bersesuaian dengan kesunahannya. Kalau sudah ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.